Ini kita perlu berdakwah, tapi dakwah yang penuh dengan kebijaksanaan, tapi harus tegas. Dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi penuh dengan kebijaksanaan dalam menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, pada pertemuan ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Tentunya tidak semua langsung kami jawab satu persatu. Ada yang bertanya tentang bagaimana hukum sesajen dalam Islam, karena memang lagi marak tentang sesajen. Sebagian saudara-saudara kita itu masih banyak yang pakai sesajen, mempersembahkan sembelihan sapi, kerbau, ayam kepada penunggu gunung tertentu, laut tertentu, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Saudara-saudaraku semuanya, ada sebuah hadis yang menjadikan kita harus merenung. Kata Rasulullah SAW, dakhalal jannata rajulun fi dubab wa dakhalan nar rajulun fi dubab. Ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu kaifa ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya. Jadi ceritanya, kata Rasulullah, ada dua laki-laki yang datang kepada kaum. Ternyata kaum itu punya sonam, punya berhala. Tidak boleh orang lewat tersebut kecuali harus mempersembahkan semacam korban atau sesajen. Maka lewatlah seseorang di situ, di kampung tersebut. Maka kata orang kampung, "Qarib, berkorbanlah engkau untuk berhala kami." Kata orang tersebut, "Laisa indi syai'un qaribu." Saya ini enggak punya sesuatu untuk berkorban. Kata orang kampung, "Qarib walau dubaban." Berkorbanlah untuk berhala walaupun dengan seekor lalat. Maka dia akhirnya mengambil lalat lalu dikorbankan untuk berhala, lewat dia nggak dibunuh sama orang kampung. Tapi kata Rasulullah, "Fadakhalan nar," dia ini ahli neraka. Kemudian ada yang lewat, kemudian kata orang kampung, "Qarib." Apa kata orang yang lewat tadi? "Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla." Saya tidak mau berkorban kepada selain Allah. Maka orang tersebut kemudian dibunuh. Apa kata Rasulullah? "Fadakhalal jannah," dia menjadi ahli surga. Saudara-saudaraku semuanya, ini urusan akidah sesajen ini. Islam ini tidak memusuhi budaya. Tetapi kalau ada budaya yang bertentangan dengan akidah, budaya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, budaya yang bertentangan dengan prinsip keimanan, wajib untuk tidak kita ikuti, wajib untuk tidak kita lestarikan. Misalnya kita mempersembahkan kepala kerbau, sembilan sapi untuk gunung apa, hukumnya tidak diperbolehkan, maka orang tersebut akan menjadi dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Ini nggak main-main, karena sebagian masyarakat ada yang masih begitu. Bagaimana kalau alasannya untuk supaya dimakan oleh burung, dimakan oleh tikus, lain lagi ceritanya. Tetapi untuk apa bikin semacam tumpeng, sembelian sapi lalu dipersembahkan untuk tikus, untuk burung? Kan yang aneh-aneh aja ini kita ini. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, Islam itu adalah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu'." Ingatlah kata Rasulullah, setiap perkara yang berhubungan dengan jahiliyah, yang berbau jahiliyah, tahta qadami mawdu', saya injak di bawah telapak kakiku. Artinya Rasulullah tidak mau mengikuti. Artinya Rasulullah itu nggak mau umatnya mengikuti budaya-budaya jahiliyah. Jangan alasan dengan kearifan lokal.
Jangan alasan dengan menghormati budaya yang lain. Islam ini harus rukun kepada agama yang lain. Akan tetapi masalah akidah jangan kita ini mempermainkan. Urusan akidah jangan ikut orang kafir. Ada aturan main dalam Islam. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, berkorbanku, ini semuanya adalah untuk Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, akan tetapi dalam berdakwah kita pun harus bijak. Jangan misalnya ada orang yang mempersembahkan kepala sapi kepada gunung tertentu, kepala kerbau kepada gunung tertentu, lalu kita gebukin, kita pukulin. Ya jangan. Mungkin mereka nggak tahu kita dakwai. Makanya ini kita perlu berdakwah, tapi dakwah yang penuh dengan kebijaksanaan, tapi harus tegas. Dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi penuh dengan kebijaksanaan dalam menyampaikannya. Jangan arogan, karena kita harus husnudon kepada masyarakat yang seperti itu. Mungkin nggak tahu hukumnya, bahwa itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Mungkin nggak tahu, kita dakwai dia. Makanya saya sarankan kepada para ulama, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itibaklah kepada Rasulullah SAW. Ikutilah jalan salafus saleh dalam beragama, dan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bersihkan Islam dari unsur-unsur kesyirikan. Kita bersihkan masyarakat dari unsur-unsur jahiliyah. Kita kembali kepada Islam yang kafah. Sudah ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita sudah masuk Islam. Lebih dari 1000 tahun nenek moyang kita sudah masuk Islam. Masa kita masih melakukan ritual yang berbau jahiliyah? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.